Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cynthia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi. Apa kabarnya hari ini? Kok kelihatannya Alhamdulillah, Pak Lutfi. lesu ini? Enggak, Pak. Capek, tapi ya kita harus tetap semangat. Adakah masalah Bu Cynthia yang panjenengan hadapi? Enggak, Pak. Ini Pak Lutfi, saya tuh yang menjadi angan-angan saya atau menjadi pikiran saya tuh ini loh, Pak. Guru-guru teman-teman kita kan masih banyak yang masih kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, Pak Lutfi. Terutama tuh bagi guru-guru kelas 3 dan 6, Pak Lutfi, yang mereka tuh yang baru kali ini yang mengenal kurikulum merdeka, karena kan sebelumnya kan mereka masih K13, jadi baru semester ini mereka tuh mengenal K13. Begitu, Pak Lutfi. Tujuan dari K13 atau kurikulum merdeka itu apa aja gitu? Saya belum paham itu kurikulum merdeka itu apa. Oke. Tujuannya kurikulum merdeka kan kita kan bisa untuk memberikan kebebasan pada anak, gitu, biar anak itu bakat dan minatnya itu tersalurkan. Jadi yang anak-anak itu bebas untuk menentukan minatnya, bakatnya. Jadi tidak dipaksa atau tidak terus-menerus dituntut untuk di kognitifnya saja. Ngoten Pak Lutfi. Selanjutnya, apakah ada rencana Bu untuk memecahkan masalah ini? Tujuan dari rencana itu apa Bu Cynthia? Nggih Pak Lutfi, gini nggih. Kalau saya tuh berencana tuh saya ada rencana tuh seperti ini. Saya tuh mau mengumpulkan teman-teman, bicarakan nih biar kita tuh bisa latihan bersama Pak Lutfi. Jadi untuk perubahan K13 ke kurikulum merdeka ini kita bisa belajar bersama-sama. Jadi kita bisa saling sharing yang sudah tahu tentang Kumer tuh bisa mengimbaskan ke teman-teman yang belum tahu tentang Kumer. Jadi kalau kan sekarang banyak nggih, dari PMM kan juga bisa, dari web-web yang lain. Terus sekarang kan Kumer itu kan sudah bukan hal yang asing lagi, karena kan sudah kita terapkan dari mulai 2 tahun yang lalu. Kan juga yang dari TikTok kan sekarang juga banyak nggih. Kita maksudnya pelajaran tentang Kumer. Jadi hal tentang Kumer itu sudah tidak asing lagi. Jadi kalau kita mau belajar dan kita punya kemauan itu ya nanti kan kita bisa untuk bersama-sama untuk lebih tahu lagi tentang Kumer. Ngoten Pak Lutfi. Gitu nggih. Saya punya apa nggih ide ini untuk biar Kumer itu berjalan dengan lancar implementasinya itu bagaimana kalau nanti itu di sekolah Bu Cynthia itu mendirikan atau membentuk suatu komunitas belajar gitu. Jadi untuk memecahkan masalah itu dibentuklah nanti yang namanya komunitas belajar supaya praktek atau implementasi kurikulum merdeka itu bisa tercapai dengan baik nanti. Nggih Pak Lutfi. Di sekolah saya juga sudah ada, untuk kombelnya juga sudah ada Pak Lutfi. Kita juga sudah kalau ada apa-apa sharing kita juga dari kombel juga. Jadi kita saling belajar, saling tukar pikiran, itu juga kita selalu kita menggunakan fasilitas kita, komunitas kita yang dari kombel itu juga Pak Lutfi. Baik. Dari skala 1 sampai 10 ini pencapaiannya di tujuan pertemuan tadi apa Bu? Mungkin
ada skala 1 sampai 10. Nggih. Alhamdulillah Pak Lutfi, setelah dari kita bincang-bincang ini, nggih, saya tuh punya angan-angan itu yang awalnya skalanya 5 itu saya tuh berangan-angan tuh skalanya bisa ke 8 sampai 9 Pak Lutfi. Jadi biar punya greget juga untuk biar mau belajar juga, ngoten Pak Lutfi. Selanjutnya kekuatan apa saja yang sudah Bu Cynthia miliki untuk mencapai tujuan itu? Oke Pak Lutfi, saya tuh sudah mengajak teman-teman untuk kita kan masuknya 5 hari kerja. Jadi kita tuh di hari Sabtu tuh saya tuh ngajak teman-teman itu kita untuk memanfaatkan fasilitas kombel kita. Jadi kita belajar bersama tuh di hari Sabtu tuh Pak Lutfi. Jadi mulai kan kita nggak ada pembelajaran di hari Sabtu, anak-anak libur. Jadi Bapak Ibu guru di hari Sabtu tuh bisa saling sharing gitu Pak Lutfi. Mungkin ada hambatan yang menghalangi dalam meraih tujuan yang sudah direncanakan Bu Cynthia. Nggih Pak Lutfi, selain dari manfaat kombel tadi, ini tadi Pak Lutfi, belajar dari PMM juga, dari teman sejawat yang lain juga, dari KKG itu juga kita manfaatkan, jadi kita bisa sharing, kan kita 1 bulan sekali itu kan pasti rutin KKG kita, jadi kita saling sharing. Kalau kayak gitu ya di WA group tuh kita juga saling sharing juga Pak. Kalau kita merasa kesulitan apa ya kita manfaatkan juga dari grup kita. Terima kasih Bu Cynthia. Saya punya ide ini untuk selain itu kolaborasi juga penting ya antar rekan dan atasan. Di sini kepala sekolah itu juga penting, mungkin bisa ditambahkan nanti semakin intens dalam kolaborasi dalam mencapai tujuan tersebut nggih Bu Cynthia. Nggih Pak Lutfi, betul, kolaborasi dengan teman sejawat itu mas penting biar kita bisa sharing tukar menukar pikiran. Nggih Pak Lutfi. Juga dengan sharing kita hari ini saya sangat berterima kasih, akhirnya saya bisa plong, saya akhirnya tahu harus bagaimana untuk menghadapi teman-teman ini untuk memecahkan masalah teman-teman Pak Lutfi. Mungkin ada rencana utama dalam mencapai tujuan tersebut Bu Cynthia. Nggih Pak Lutfi, terima kasih. Saya tuh rencananya ya itu tadi Pak Lutfi, setiap hari Sabtu tuh saya mau mengajak teman-teman itu untuk belajar bersama di sekolah. Ya kita manfaatkan kombel kita, jadi kita manfaatkan kombel kita di hari Sabtu tuh kita belajar bersama. Ya tidak usah lama-lama ya, sekitar 2 jam setiap hari Sabtu tuh nanti sekitar 1 bulan. Insya Allah tuh nanti teman-teman sudah bisa mengerti, karena apalagi kan PMM kita kan juga sudah aktif, jadi kita bisa sudah sambil buka-buka PMM. Nah itu kan beberapa yang lain kita kan juga ada pelatihan kumer juga, seperti itu Pak Lutfi. Adakah skala prioritas Bu Cynthia dalam mencapai tujuan tersebut? Skala prioritas. Nggih, yang seperti sudah saya sampaikan tadi, saya tuh menginginnya yang awalnya 5 tuh skalanya tuh sekarang bisa naik menjadi 8 sampai 9 Pak Lutfi. Baik, selanjutnya strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan nanti? Tip-tip mungkin, trik atau strategi. Nggih Pak Wis, strategi saya sudah saya sampaikan. Strategi saya tuh mau mengajak teman-teman itu yaitu tadi Pak Wis memanfaatkan kombel kita setiap hari Sabtu kita adakan pertemuan bersama, komunikasi bersama, kita bahas masalah-masalah yang
ada di sekolah yang terutama masalah guru merdeka. Kalau nanti itu masih kurang cukup, kita bisa belajar juga dari PMM dan kita juga bisa belajar dari internet kan sekarang juga udah banyak yang bahas itu. Jadi saya tuh strateginya seperti itu Pak Lutfi. Ada jangka waktu yang digunakan dalam mencapai tujuan ini, Bu, mungkin berapa lama? Satu maksimal ini target saya tuh 1 bulan Pak Lutfi. Jadi tapi ini mungkin masih belum aktif soalnya kan sekolah ini juga masih repot, ini masalah mau persiapan Agustusan. Setelah itu nanti setelah 17-an, setelah Agustusan ini program saya, target saya ini ya ini untuk pelatihan K13 juga harus sudah tuntas. Seperti itu Pak Lutfi. Apakah ada gambaran ukuran keberhasilan yang sudah dibuat nanti Bu Cynthia? Mungkin ada gambaran keberhasilan tujuan itu yang sudah dibuat, mungkin ada atau belum mungkin? Nggih Pak Lutfi, nggih. Ini kan kebanyakan yang masih dibingungkan tuh masalah penilaian nggih. Jadi saya nanti kalau Bapak Ibu guru kelas 3 dan 6 itu sudah bisa menilai untuk poin-poinnya kurikulum merdeka sudah mampu untuk memecahkan, memilah-milih, menurunkan CP menjadi tujuan, berarti kan nanti sudah penilaiannya kan sudah lebih mudah. Jadi kalau mereka sudah bisa untuk menurunkan itu, bisa memilah-milih tujuan pembelajarannya, berarti saya anggap nanti setidaknya sudah 80% merdeka sudah bisa mereka ketahui. Mereka ngoten Pak Lutfi. Gini ya, saya merefleksi dari yang percakapan tadi, yang poin tadi itu saya punya solusi Bu Cynthia. Ini alangkah baiknya Bu Cynthia itu mengundang narasumber yang sudah top atau sudah yang kompeten itu untuk melaksanakan semacam pelatihan atau bimbingan teknis di sekolah Bu Cynthia ini agar implementasi dari kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan itu segera bisa terrealisasi dengan tepat waktu. Intinya mengadakan bimbingan teknis atau pelatihan semacam itu, yang itu dimana mengundang narasumber yang sudah kompeten. Seperti itu ya Bu. Nggih Pak Lutfi, terima kasih untuk masukannya. Nggih. Karena tadi kan juga sering nanti ada pelatihan juga. Nggih Pak Lutfi, nggih, terima kasih untuk masukannya. Nggih. Selanjutnya ini apakah ada komitmen yang Bu Cynthia buat untuk rencana aksi? Nggih Pak Lutfi. Nggih, kedepannya saya tuh ya ini Pak Lutfi, komitmen saya ya biar sekolah saya itu semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 itu udah paham betul tentang kurikulum merdeka. Jadi komitmen saya tuh setelah ini nanti ya mereka tuh tahu, paham betul, jadi benar-benar termasuk nanti bisa dalam membuat modul pembelajarannya, membuat soal ulangannya juga, seperti itu Pak Lutfi. Baik, saya yakin nanti Bu Cynthia itu pasti berhasil untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan bisa menjaga komitmen yang sudah Bu Cynthia rencanakan. Insya Allah nanti berhasil itu Bu untuk implementasi di kurikulum merdekanya. Mungkin cukup dari saya Bu Cynthia, terima kasih. Ya Pak Lutfi, terima kasih untuk waktunya hari ini. Jadi kita bisa bincang-bincang. Yeah. Ini berarti terus ganti ya Pak Lutfi? Gini Bu, langsung jenengan yang jadi coach, saya jadi saya coachnya ya.
Nggih, oke Pak Lutfi, Langsung siap. aja ini saya Nggih, jenengan 15 menit pas tadi. Saya kan ada nggih. apa nih waktunya ini tadi. Nggih Pak Lutfi, ini kan kita juga di waktunya sampai jam 2. Nggih. Nggih. Nggih, siap nggih Pak Lutfi, karena saya nggak bisa Nggih. ngerekam, jadi minta tolong Pak Lutfi yang ngerekam. Siap, nggih. Nggih. Selamat siang Pak Lutfi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Cynthia. Selamat siang. Sepertinya kok tidak bersemangat ya Pak Lutfi. Capek apa banyak kegiatan apa banyak pikiran nggih? Wah, ini komplit Bu. Banyak pikiran juga banyak kegiatan yang super padat merayap ini di bulan-bulan Nggih, Juli nggih. sampai dengan Agustus nanti. Nggih Pak Lutfi, nggih. Maaf mengganggu waktunya nggih Pak Lutfi nggih. Nggih, Bu Cynthia. Ini Bapak nih nggih, ngobrol kita santai. kan ya ngobrol-ngobrol sebentar Pak Lutfi sakit nggih. 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 Gini Pak Lutfi, dari yang Pak Lutfi pikirkan kan sepertinya Pak Lutfi ada masalah. Apa Pak Lutfi mau berbagi, mungkin ada yang mau diceritakan? Ini Bu Cynthia, di sekolah ini kan kegiatannya sangat padat ini. Ada lomba polisi cilik, ada lomba senam P5, ada juga nanti supervisi gerakan sekolah sehat. Ya, ini adalah yang paling utama, ini adalah program sekolah sehat. Gerakan sekolah sehat ini adalah program Kemendikbud ya, yang sekolah kita ini ditunjuk sebagai barometernya atau sebagai contoh di Kabupaten Ngawi ini. Saya agak lumayan mikir ini gimana nanti untuk persiapannya dan untuk pelaksanaannya. Saya butuh masukan-masukan atau butuh bimbingan ini dari teman-teman. Nggih Pak Lutfi. Dari cerita Pak Lutfi, ini kira-kira tujuan Pak Lutfi mengadakan atau kita bisa sharing, kita bisa mengadakan acara ini tuh tujuan dari Pak Lutfi itu kira-kira apa nih Pak Lutfi? Tujuan dari saya ini adalah untuk sharing atau diskusi biar masalah ini nanti tercapai, Bu Cynthia, atau masalah ini bisa terpecahkan dan ada solusinya mungkin nanti. Bagaimana nanti akan pelaksanaan di hari H dan dengan kegiatan yang bersamaan seperti itu mungkin. Baik Pak Lutfi. Dari skala 1 sampai 10 Pak Lutfi. Dari skala 1 sampai 10 itu masalah yang saat ini Pak Lutfi hadapi itu kira-kira pencapaiannya itu di skala berapa nih Pak Lutfi? Dari pencapaian tujuan yang ingin Pak Lutfi dapatkan. Di skala 6 sampai 7 Bu Cynthia, ini saya rasakan di maksimal itu di angka 7. Okay. Baik Pak Lutfi. Berarti ini ada di skala 6 sampai 7 nggih masalahnya Pak Lutfi hadapi. Baik. Baik Pak Lutfi. Untuk menghadapi masalah Pak Lutfi, biar skalanya tadi biar tidak stagnan di 6. Kira-kira strategi apa saja yang Pak Lutfi gunakan untuk mencapai tujuan agar masalah yang Pak Lutfi hadapi ini bisa terpecahkan Pak Lutfi? Jadi ini saya punya pikiran tuh untuk dibentuk sebuah tim atau tim kerja itu yang dimana nanti sudah ada di SK-kan itu, dan nanti masing-masing guru itu sudah punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai bidang koordinatornya, seperti itu Bu.
Baik Pak Lutfi nggih. Dari strategi yang sudah Pak Lutfi lakukan, ini kira-kira targetnya tuh skala dari tadi menjadi 6 tuh skalanya Pak Lutfi hadapkan itu setelah Pak Lutfi melakukan strategi itu kira-kira Pak Lutfi itu mengingat targetnya tuh menjadi berapa nih Pak Lutfi? Untuk skala dari 6 sampai dengan 7 itu saya harapkan itu naik menjadi 8 sampai dengan 9 mungkin. Kalau untuk skala 10 mungkin agak sulit nanti untuk nilai sempurna itu, maka saya harapkan itu di angka 8 sampai dengan 9 Bu Cynthia. Baik Pak Lutfi ya. Berarti yang dari masalah yang Pak Lutfi hadapi itu berarti kita ambil garis besarnya itu tim itu memang tetap butuh kekompakan ya Pak Lutfi. Jadi biar kita tuh tidak kerja sendiri. Jadi memang dibutuhkan kerja tim. Ngoten nggih Pak Lutfi nggih. Betul Bu Cynthia, itu tim itu harus kompak dan solid mungkin agar tujuan itu bisa tercapai dengan sukses dan lancar nantinya. Nggih, baik. Nggih, oke Pak Lutfi nggih. Ini Pak Lutfi, pertanyaan berikutnya nggih yang saya tanyakan. Bagaimana tindak lanjut yang akan Pak Lutfi lakukan setelah kegiatan hari ini Pak Lutfi, setelah kegiatan pertemuan kita hari ini, setelah kegiatan coaching kita hari ini itu tindak lanjut apa yang akan Pak Lutfi lakukan? Tindak lanjut yang saya lakukan nanti mungkin akan menghadap Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan di sekolah kita ini untuk mendiskusikan atau istilahnya diskusi diskusi rancang atau kegiatan ini seperti apa agar sukses. Mungkin dengan guru-guru lain mungkin kita akan rapatkan nanti, intinya kita akan melakukan rapat bersama agar tujuan ini bisa tercapai nantinya. Oke, baik Pak Lutfi, terima kasih. Setelah kegiatan kita, bagaimana perasaan Pak Lutfi sekarang Pak Lutfi? Perasaan saya sudah agak lega ini Bu Cynthia, ada solusi-solusi dari Bu Cynthia dan teman-teman, mungkin udah agak plong ini, perasaan saya sudah tidak seperti tadi ya. Ini sudah agak semangat lagi, sudah tidak lesu, letih ya. Ini semangatnya sudah lumayan terkumpul lagi nih. Oke, baik Pak Lutfi. Sekarang kira-kira apa yang masih atau perlu diperbaiki atau ditingkatkan Pak Lutfi? Yang perlu diperbaiki adalah sarana prasarana mungkin nanti di kegiatan sekolah saat ini kan sangat banyak sekali membutuhkan sarana prasarana, baik itu nanti ada kebersihan, ada nanti di asesmen kebugaran, ada lagi nanti di bidang UKS mungkin butuh banyak sekali itu sarana dan prasarana yang harus dilengkapi nantinya. Baik Pak Lutfi, terima kasih. Akhirnya sekarang plong di Pak Lutfi ya, sudah lega nggih, sudah bisa menemukan solusi nggih Pak Lutfi masalahnya. Alhamdulillah sudah menemukan ini solusinya di masalah tersebut. Baik Pak Lutfi, saya kira pertemuan kita cukup di sini. Jadi kita minggu depan bisa untuk melihat tindak lanjut Pak Lutfi sudah sampai mana. Gitu ya Pak Lutfi. Terima kasih Bu Cynthia atas pertemuan pada kali ini. Terima kasih atas solusi dan
bimbingannya pada pertemuan hari ini. Oke, Pak Lutfi, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri dulu ya Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.